Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti dan lebih sensitif terhadap pelatihan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat 1 Raja-Raja 17 ya, mengenai Elia dilatih dan dipersiapkan. Next kita melihat latar belakang. Nah, nama Elia, Tuhan itu sering sekali ya Bapak Ibu memberikan nama hambanya itu sesuai dengan tugas yang Tuhan ingin mereka lakukan. Nama Elia berarti Yahweh adalah Allahku, Eli ya, Allahku, seperti Eli Eli lama sabatani, ya itu adalah singkatan dari Yahweh. Dan ini menunjukkan betapa tugas Elia yang melayani di kerajaan utara adalah menunjukkan kalau Yahweh itu adalah bukan saja Allahnya, tetapi seharusnya menjadi Allah Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu Raja Ahab karena pengaruh istrinya Isabel sudah secara resmi membawa umat itu menyembah Baal dan Asyera. Tentu saja bukan berarti bahwa mereka tidak lagi menyembah Yahweh, tapi berarti mereka menyembah Yahweh plus Baal dan Asyera. Dan karena itu kita melihat ya Tuhan mengirimkan Elia. Nah, Ahab adalah boleh dikatakan mungkin ya raja yang paling jahat dari kerajaan Israel. Jahat bukan dalam arti orangnya jahat, tetapi memang istrinya luar biasa jahatnya. Tetapi jahat dalam arti kemudian dia membawa umat menyembah berhala. Dan kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 dan 25 ya, di mana dikatakan seperti ini, ayat 30 dulu. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ini adalah mau menyatakan betapa dia sangat-sangat jahat. 25, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Ya, Omri saja sudah dikatakan sepertinya memecah rekor kejahatan dan sekarang Ahab memecah rekor yang baru. Kenapa Ahab bisa begitu jahatnya? Kalau kita melihat kembali kepada pasal 16, kita melihat ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ya, jadi kita melihat karena Ahab mengambil Isabel dan seperti yang saya katakan, Isabel kelihatannya merupakan pengaruh utama kenapa Ahab kemudian menyembah Baal dan Asyera dan membawa Israel menyembah Baal. Nah, tentu saja Allah tidak akan diam. Karena itu kita melihat apa yang terjadi di awal pasal 17. Next saya bacakan beberapa ayat. Pasal 17, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Saudara, kalau kita membaca Taurat ya, baik di dalam kitab Imamat maupun Ulangan, maka salah satu hukuman Tuhan kalau umatnya tidak taat adalah tidak memberikan hujan. Dengan tidak memberikan hujan, itu berarti Allah menyatakan penghakiman terhadap Ahab dan Israel. Dan kemudian ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, kenapa Allah perlu menyuruh Elia untuk bersembunyi? Karena apa? Karena di dalam dunia kuno ya, sering sekali dipikir seperti ini. Jika ada seorang nabi, maka perkataannya itu pasti terjadi. Nah, tidak masalah kalau perkataannya itu karena dia disiksa, dipaksa, atau karena dia disuap misalnya. Yang penting perkataannya keluar, maka itu akan terjadi. Dan perhatikan, tadi di ayat 1 Elia berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau kukatakan. Nah, saudara,
Maka konsekuensi logisnya adalah, dan Allah tentu saja tahu, Ahab akan mencari Elia kemana-mana. Supaya apa? Supaya dia dapat entah membujuk atau memaksa Elia untuk mengatakan kalau hujan akan turun. Karena itu Allah menyuruh Elia untuk bersembunyi supaya jangan ditangkap oleh Ahab. Tapi tentu saja ya, ini juga menunjukkan tanda bahwa Allah tidak bersekutu, ya, tidak ada persekutuan antara Allah dengan Israel karena Israel sudah menyembah berhala. Next, kita kemudian melihat hambanya perlu taat. Kalau kita melihat Elia itu adalah boleh dikatakan nabi terbesar, saudara ya. Musa itu dianggap mewakili Taurat, Elia dilihat sebagai nabi yang terbesar. Karena itu ketika Yesus transfigurasi yang muncul adalah Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Jadi sebenarnya Elia itu dianggap nabi yang paling luar biasa, tapi herannya kita tidak diberikan latar belakang Elia. Cuma dikatakan Elia orang Tisbe. Ya, bahkan kita melihat bahwa last name-nya saja tidak diberikan, Yunus saja masih ada tuh, Yunus bin Amitai. Tapi Elia tidak ada bin, tidak ada dikatakan dia adalah anak siapa, hanya dikatakan kalau dia adalah orang Tisbe. Kenapa Allah sering sekali seperti itu ya, tidak memberikan latar belakang yang banyak tentang nabinya, dan kita melihat bahwa tahu-tahu Elia muncul. Dan ini adalah karena yang penting sebenarnya bukan nabi tetapi firman Allah ya. Jadi kepentingan seorang nabi bukan pada dirinya sendiri tetapi pada firman yang disampaikan. Ayat 2 misalnya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan ayat 16 juga dikatakan ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat relevan dengan kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan kita yang penting, tetapi sebenarnya apakah kita menyampaikan dan menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bayangkan nabi terbesar saja itu tidak penting latar belakangnya. Nah, kemudian kita melihat bahwa cara Tuhan yang aneh. Saya bacakan lagi ayat 4 ya, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di mana Tuhan memakai burung gagak, dan kita tahu nanti Tuhan memakai janda kafir. Karena saya bacakan juga dari ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Para ahli memperkirakan Elia itu di sungai Kerit itu kira-kira 1,5 tahun. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai gagak dan janda Sarfat untuk memberi makan Elia. Anehnya adalah ya saudara-saudara, kalau kita lihat gagak adalah burung yang haram. Ya, jadi burung kalau pemakan biji seperti merpati, burung terkukur, nah itu adalah burung yang halal yang boleh dimakan. Tapi gagak itu kan pemakan daging ya. Karena itu kita melihat bahwa ini adalah binatang yang haram. Sedangkan Sarfat itu bukan daerah Israel. Sarfat itu adalah daerah Isabel. Ingat nggak tadi ya di dalam pasal 16 ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sorry. Jadi kita melihat bahwa ini bukan janda Israel tetapi adalah janda kafir. Dan bukankah ini merupakan sesuatu yang aneh ya? Kenapa Allah memakai cara yang seperti itu? Rupanya, coba kita lihat Lukas 4 ayat 26. Lukas 4 ayat 26. Tuhan Yesus terutama berbicara bagaimana
Tuhan itu mengirim Elia ke tempat janda kafir. Lukas 4 ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah, kenapa begitu? Kita melihat bahwa ayat 28 mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar dan mau membunuh Tuhan Yesus. Kenapa mereka marah? Karena mereka mengerti bahwa Tuhan dengan sengaja memberikan anugerahnya tidak kepada orang Israel tetapi kepada orang-orang kafir, karena baik janda Sarfat maupun Naaman adalah orang kafir, ya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ya betapa sebenarnya ini adalah tanda penghakiman Allah terhadap Israel. Tapi kemudian juga kalau kita pikirkan ya Bapak Ibu, betapa terutama kalau kita berbicara tentang burung ini ya, karena saya memang mau menekankan betapa cara Allah itu aneh. Karena apa yang terjadi adalah ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, kalau burung itu bukan burung yang makan daging, maka kalau dia bawa daging, dia tidak makan, dia berikan kepada Elia, masuk akal. Tapi sekali lagi, ini adalah burung yang memakan daging. Nah, logikanya kalau dia dapat daging apa? Ya dia makan, betul enggak ya? Tetapi disinilah kita melihat ya betapa cara Allah itu sering sekali merupakan cara yang menunjukkan betapa ini memang Allah yang melakukan. Daging yang begitu disukai oleh burung tetap kemudian dibawa kepada Elia ya, dan karena itu kita juga harus siap-siap ya Bapak Ibu sekalian ya, Allah itu sering sekali sebenarnya memakai cara yang tidak kita bayangkan atau tidak terbayangkan di dalam menolong ya atau menginformasikan sesuatu kepada kita. Nah, next kita melihat kemudian digambarkan Elia melakukan persis yang Allah perintahkan. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nanti di ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Ya, jadi dia juga pergi. Bandingkan nanti gagak juga mentaati apa yang Allah perintahkan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Persis seperti apa yang Allah katakan. Dan begitu pun juga janda Sarfat. Ya. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Tugas seorang nabi pertama-tama adalah mentaati apa yang Allah perintahkan. Karena kalau nabi Tuhan saja tidak mentaati apa yang diperintahkan, bagaimana mungkin kemudian jemaat akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena itu kenapa kita melihat di dalam bagian ini, ya betapa ditekankan sekali Elia melakukan persis yang Allah perintahkan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam beberapa pasal sebelumnya di dalam 1 Raja-Raja 13, itu sebenarnya adalah perikop yang sangat menarik ya, di mana ada seorang abdi muda yang datang untuk mencegah Yerobeam mentahbiskan agama palsunya. Dan tadinya abdi muda itu sangat taat kepada Tuhan ya, diundang makan oleh Raja Yerobeam yang kembali mau menyuap ya, mau memberi sogokan supaya kemudian abdi muda itu tidak mengatakan kata-kata penghakiman dan dia mengatakan tidak. Tetapi sayangnya kemudian dia ditipu oleh seorang nabi tua Allah ya, yang mungkin sudah tidak dipakai Allah lagi, dan nabi tua itu berbohong mengajak supaya abdi muda itu makan bersama-sama dengan dia. Dan abdi muda itu makan. Walaupun tertipu, Allah berkah karena sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa dia tidak boleh makan dan minum di tempat itu, dan
Allah kemudian mengirim seekor singa dan menerkam abdi muda itu. Karena apa? Karena hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang nabi Allah adalah mentaati Allah. Ya, karena itu kita melihat bahwa Elia persis melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan tentu saja setelah taat, baru Elia bisa melihat burung gagak dan janda Sarfat. Coba bayangkan kalau Elia tidak pergi ke Sungai Kerit. Dia akan melihat gagak memberi makan apa enggak? Tentu saja tidak, bukan? Dan ini merupakan sebuah prinsip yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Kenapa kita orang Kristen sering sekali tidak melihat hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Ya, ketika saya berkata hal-hal ajaib tidak harus dalam arti melawan hukum alam, tetapi bahwa Tuhan itu sebenarnya memakai kita secara luar biasa, seperti nanti kita lihat minggu depan ya di dalam 1 Raja-Raja 18. Nah, itu adalah karena kita sering sekali sebenarnya tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena kita pikir, enggak masuk akal deh ya, seperti itu. Atau kita mengatakan, aduh Tuhan ini bukan merupakan sesuatu yang, eee, saya dengan mudah akan dapat melakukan atau ini adalah sesuatu di luar comfort zone saya. Dan karena itu sering sekali kita mengabaikan begitu saja apa yang sebenarnya mungkin menjadi beban Tuhan dalam hidup kita tidak melakukannya dan kemudian kita tidak melihat hal-hal ajaib ya yang sebenarnya Tuhan mau lakukan melalui pelayanan kita misalnya. Ya karena itu ini merupakan suatu prinsip yang sangat penting kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita sendiri harus mau peka dan taat kepada apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan. Karena bahkan nabi besar ini setelah Elia taat dia baru melihat burung gagak dan janda Sarfat mentaati apa yang Allah lakukan. Nah, saudara, di sini kita kemudian juga melihat mengapa janda Sarfat. Nah, Allah kita juga adalah Allah yang penuh humor ya. Sarfat tadi saya mengatakan itu adalah di daerah Sidon dan Sidon adalah daerah ayahnya Isabel. Nanti di dalam pasal 18 kita melihat bahwa selama 3,5 tahun tidak hujan, ya Ahab itu mencari Elia bahkan ke negara-negara tetangga. Dan bahkan dia kemudian meminta kalau raja tetangga mengatakan bahwa Elia tidak ada di negaranya, dia meminta supaya raja itu in a sense bersumpah kalau si Elia tidak ada. Ternyata Elia itu ada di tempat mertuanya ya ketika berada di Sidon ya saudara, ironis apa enggak ya, makanya mungkin muncul pepatah bahwa tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya ya. Coba bayangkan tuh Elia sedang sedang dicari-cari Ahab dan Tuhan tempatkan dia di daerah mertua Ahab. Next, kemudian kita melihat dan Elia mengalami pemeliharaan Allah hari demi hari sampai 3,5 tahun. Memang ya di dalam 1 Raja-Raja tidak dikatakan 3,5 tahun, tetapi Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa tidak hujan selama 3,5 tahun. Jadi kelihatannya Elia berada di Sungai Kerit selama 1,5 tahun dan kemudian di tempat janda Sarfat selama 2 tahun karena kalau kita melihat pasal 18 dikatakan dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Berarti sudah 2 tahun dan itu mungkin diperkirakan berbicara tentang tempat di dalam janda Sarfat. Nah saudara kita melihat Elia mengalami pemeliharaan selama 3,5 tahun. Oke, next kita kemudian akan melihat ya adanya persamaan antara gagak dan janda di mana Tuhan memakai dua alat yang sangat berbeda ini untuk memberi makan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita melihat juga ayat 9. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan ya. Betapa tadi saya katakan Allah memakai hal yang aneh. Nah, kalau berbicara tentang janda ya, memang sih ada isu
etika barangkali ya, kalau kita berbicara, pergi ke tempat seorang janda, tapi kemungkinan ini adalah, janda yang cukup tua. Tapi yang saya mau tekankan itu bukan soal jandanya, tetapi soal kemiskinannya. Betapa sebenarnya cara Tuhan itu memang sering sekali berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh, gereja ya, biasanya kalau hamba Tuhan datang kalau bukan ditempatkan di hotel, maka ditempatkan di dalam rumah jemaat yang keluarganya biasa-biasa saja atau mungkin tergolong ya, tergolong miskin atau ditempatkan, di tempat jemaat yang kaya. Saya rasa kebanyakan ditempatkan jemaat yang kaya ya. Tujuannya adalah untuk memberi berkat kepada si hamba Tuhan supaya bisa dilayani dengan baik, makan dengan baik, tidur di tempat yang baik dan sebagainya. Dan itu tidak salah ya, Bapak Ibu, itu tidak salah. Tetapi di sini kita melihat Allah melakukannya dengan prinsip yang agak berbeda. Tujuannya bukan supaya si hamba Tuhan diberkati, tetapi tujuannya si hamba Tuhan menjadi berkat. Dan karena itu Allah mengirim si hamba Tuhan, si nabi itu ke tempat di mana dia sangat dibutuhkan kehadirannya. Ya, kalau Elia tidak pergi ke tempat janda Sarfat, kita tahu apa yang terjadi ya. Si janda itu sudah akan membuat roti terakhir untuk anaknya dan dia sebelum nanti pasrah berpikir bahwa mereka akan mati karena sudah tidak ada makanan. Karena ternyata di sana juga terjadi kekeringan. Sehingga kita melihat sebuah prinsip yang juga sangat menarik ya untuk kemudian kita pikirkan ya betapa sebenarnya kita perlu memikirkan jangan hanya si hamba Tuhan itu mendapat berkat, tetapi bagaimana si hamba Tuhan itu bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan dia ya sehingga itu yang terjadi. Nah, kembali kepada di sini kita melihat adanya persamaan antara gagak dan janda di mana kedua alat yang sangat tidak lazim ini dipakai untuk memberi makan kepada Elia dan ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada hambanya ya. Pada saat itu kelaparan, tentu saja sangat sulit untuk mendapatkan makanan sehingga Tuhan tetap memelihara hambanya kalaupun dengan cara-cara yang tidak umum. Sekali lagi, Elia tidak akan melihat bagaimana burung gagak dan janda Sarfat mentaati perintah Tuhan untuk memberi makan kepadanya jika ia tidak terlebih dahulu taat dan pergi ke sana. Berarti kita itu sering sekali ya Bapak Ibu berdoa Tuhan pelihara aku, Tuhan pelihara aku. Tapi jangan lupa saya selalu menekankan anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Jadi jangan hanya berdoa, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita harus melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita ya. Kalau misalnya kita sulit mencari nafkah, ayo pikirkan juga secara kreatif bagaimana kita bisa menambahkan penghasilan. Kita harus kemudian bekerja dengan lebih rajin dan sebagainya, berusaha dengan lebih rajin dan bukan hanya duduk dan berdoa. Walaupun tentu saja doa merupakan bagian yang begitu pentingnya. Ya, karena itu kita melihat bahwa prinsip ini juga sangat penting. Nah, next. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, ternyata kalau saya bacakan dari ayat 17, anak dari perempuan janda Sarfat itu meninggal. 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Nah, mungkin kita pikir kenapa si janda bisa mempunyai pemikiran bahwa Elia datang untuk menyebabkan anaknya mati. Nah, kembali ada pemikiran seperti ini, walaupun ini adalah janda kafir ya, tetapi kan kita tahu bahwa orang-orang kafir pada zaman itu pun percaya pada Allah, walaupun mereka percaya banyak Allah. Nah, yang terjadi adalah mereka itu percaya Allah itu akan selalu melihat nabinya, karena Allah kan sangat memperhatikan nabinya. Dan kalau nabi itu pergi ke tempat seseorang, maka orang itu juga akan terlihat.
Jadi saudara seperti kalau misalnya digambarkan si nabi itu di spotlight, maka tentu saja orang yang ada di sebelah nabi juga akan kelihatan. Nah, ketika Allah kemudian melihat si janda karena Elia ada di sana, maka tentu saja dosa-dosanya kelihatan. Dan karena itu Allah kemudian akan mengatakan, ah ternyata si janda ini berdosa, aku matikan dia. Ya, karena itu kenapa si janda berpikir kalau ya gara-gara Elia kemudian Allah mematikan dia dan anaknya. Ayat 9 kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Nah, saudara kalau kita perhatikan ya di dalam pasal 17 kan ada 3 peristiwa. Elia ke sungai Kerit, Elia ke janda Sarfat, dan sekarang anak janda Sarfat ini meninggal. Apa yang berbeda antara peristiwa pertama kedua dengan peristiwa yang ketiga ini? Beda yang paling besar adalah Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya Elia sudah diberitahu Allah apa yang akan terjadi, apa yang harus dia lakukan, sekarang Allah sama sekali tidak memberitahu dia. Jadi sama seperti sang janda, Elia tidak mengerti mengapa Allah mematikan anak janda itu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya bacakan dulu ayat 20 ya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Pada dasarnya Elia menanyakan hal yang sama yang si janda tanyakan kepada dia. Dan sekarang Elia bertanya kepada Allah. Di mana sebenarnya inti pertanyaan Elia adalah, Tuhan, apakah engkau membalas kebaikan janda ini yang sudah memberi aku makan selama 2 tahun ini dengan mematikan anaknya? Ya, sehingga dalam hal ini intinya adalah Elia tidak mengerti mengapa Allah mematikan anak janda tersebut. Nah, kita sering sekali berpikir nabi itu selalu tahu apa yang Allah kerjakan, tapi tidak selalu, Bapak Ibu sekalian. Nabi itu sama seperti kita, kalau Allah tidak memberitahu, mereka juga tidak tahu sebenarnya apa yang Allah mau mereka lakukan. Karena itu sebenarnya, seperti kita juga, sebenarnya nabi itu tidak punya senjata rahasia ya. Jadi kita mungkin berpikir, waduh si nabi itu punya senjata rahasia, punya formula rahasia, sehingga mereka kemudian bisa mengerti apa yang Allah kerjakan. Sebenarnya tidak, karena yang mereka lakukan persis seperti yang perlu kita lakukan, kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi, yaitu berdoa, bertanya kepada Allah. Dan itu yang Elia lakukan, bukan? Dia bertanya kepada Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini? Tapi kemudian saya juga mau kita tadi ya sudah baca ayat 19, saya bacakan lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kenapa Elia membawa anak itu ke atas? Kenapa tidak melakukan di depan sang janda? Nah, Elia membawa sang anak ke atas karena ia tidak mau sang janda melihat bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi. Betul enggak? Kan nanti dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan itu? Ya. Dan di sini menarik ya, berarti si Elia juga jaim ya, menjaga image. Nah, ini menurut saya juga adalah sesuatu yang perlu. Memang kita tidak seharusnya memberikan image yang berlebihan, yang tidak benar ya. Tetapi menjaga image adalah sesuatu yang saya percaya hamba Tuhan, para pemimpin perlu lakukan. Karena apa? Karena kalau kita, apalagi sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, ya, mengutarakan semua kelemahan kita, bagaimana mungkin jemaat kemudian, bisa percaya ya, bisa dengan comfort begitu datang kepada kita untuk menanyakan ketika, waduh si hamba Tuhan aja, banyak sekali masalah dalam hidupnya misalnya ya. Sehingga memang itu adalah sesuatu yang memang perlu dilakukan ya, dan saya rasa sebagai orang yang sudah dewasa kita tahu ya, bagaimanapun juga kita perlu menjaga image ya, jangankan apa orang tua terhadap anak pun juga kan,
perlu menjaga image-nya ya, sehingga ini adalah sesuatu yang baik ya, menjaga image merupakan sesuatu yang perlu. Buktinya ya kalau kita interview kerja, tidak mungkin kita itu memakai baju yang biasanya kita pakai ketika kita santai. Kita pasti berusaha memakai atau memberikan penampilan kita yang terbaik ya, sehingga itu bukan merupakan sesuatu yang salah. Jadi dalam hal ini Elia mengerti sekali kebanyakan orang berpikir bahwa nabi itu pasti tahu apa yang Allah kerjakan dan karena itu dia tidak mau menunjukkan kalau dia tidak tahu apa yang terjadi. Next kita lihat ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Nah, saudara, ya kita melihat kata hidup muncul sampai 4 kali. Tadinya sebenarnya di ayat 2, ya, di situ dikatakan, di ayat 1, demi Tuhan yang hidup. Ya, Elia mengatakan demi Tuhan yang hidup. Janda Sarfat juga, kemudian di ayat 12, perempuan itu menjawab demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dan mungkin kita bingung ya, kenapa janda Sarfat bisa mengatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup? Karena orang Israel memang sering sekali menyatakan kalau Allah mereka adalah Allah yang hidup. Kita kalau ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat ya, maka kata-kata Daud ketika mendengar tantangan Goliat adalah, apakah yang akan dilakukan kepada orang Filistin yang tidak bersunat ini yang berani menantang barisan Allah yang hidup? Jadi konsep Allah yang hidup itu merupakan ungkapan yang sangat umum dikatakan oleh orang Israel terhadap Allahnya. Dan mungkin karena itu si janda Sarfat pun juga sering mendengarkan. Kenapa Alkitab sering sekali memakai kata Allah yang hidup? Karena Alkitab bisa memakai kata Allah, Elohim, kepada Allah-Allah bangsa lain ya. Allah Moab, Allah Babel, semuanya memakai nama Elohim. Tapi bedanya kalau Allah Israel adalah Allah yang hidup, maka Allah-Allah bangsa lain adalah Allah yang mati. Ya, jadi kata Allah yang hidup itu untuk mengkontraskan dengan Allah-Allah bangsa lain yang hidup. Nah, sekarang ditekankan betapa anak itu hidup. Jadi kalau kita melihat ayat 22, sekali lagi Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Tapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita harus banyak bertanya. Karena Alkitab itu tidak menceritakan segalanya panjang lebar, sehingga kita seharusnya harus bertanya. Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan, kok bisa ya Elia itu sampai meminta Allah menghidupkan anak ini? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Alkitab. Zaman Musa, Musa tidak pernah membangkitkan orang hidup. Ya, bagaimana mungkin Elia kemudian bisa mempunyai pemikiran meminta Allah membangkitkan seorang yang sudah mati? Nah, kalau menurut saya ya, itu adalah karena Elia akhirnya belajar bahwa Allah yang hidup yang merupakan titel yang mereka sering berikan kepada Allah, berarti adalah Allah yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dia adalah Allah hidup, Allah sumber kehidupan. Berarti dia adalah Allah yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan bagaimana Elia bisa berdoa seperti demikian? Karena tadi belum pernah ada orang mati dihidupkan kembali. Nah, saya percaya karena pelatihan Allah selama 3,5 tahun ini. 3,5 tahun. Dia melihat di masa-masa kelaparan Tuhan memelihara dia secara begitu luar biasa. 1,5 tahun melalui burung gagak dan 2 tahun melalui janda Sarfat dengan tepung dan minyak yang tidak pernah habis.
Dan ini adalah sebuah keajaiban walaupun ya kalau kita pikir ya, pertama kali melihat gagak membawa roti dan daging pasti dia terkagum-kagum ya. Saya bayangkan tuh dia udah nunggu lagi tuh ya, besok pagi, petang, dan mungkin selama 1 minggu dia itu menunggu terus dengan terkagum-kagum. Tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan, hal itu mungkin juga sudah menjadi biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi nah ini yang saya mau supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mungkin seumur hidup kita tidak pernah mendapatkan gagak memberi kita makan ya, nggak usah gagak, nggak pernah tuh nasi goreng turun dari surga ketika kita lapar, ya enggak? Dan biasanya Allah itu bekerja dengan kita dengan cara yang lebih normal. Dan itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu sekalian ya, kita harus mengerti Allah itu tidak akan melakukan mujizat yang melawan hukum alam kalau dia, tidak perlu melakukannya. Ya, jadi Allah itu hanya perlu melakukan seperti itu kalau dia mau membuktikan dia adalah Allah. Atau kalau misalnya memang keadaan tidak memungkinkan, misalnya kita sakit digigit ular di hutan belantara, tidak mungkin mendapat pertolongan medis, maka yang terjadi adalah Allah akan menolong kita dengan mujizat entah bagaimana, tahu-tahu racun itu hilanglah misalnya. Tapi kalau kita di kota, ya apa yang terjadi adalah seringkali Allah menolong kita melalui ya kita pergi cepat-cepat ke dokter, ke rumah sakit dan kemudian mendapat pertolongan. Jadi biasanya cara kerja Allah, pemeliharaan Allah itu adalah melalui cara yang lebih umum. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang sangat teratur ya. Bayangkan kalau setiap kali mau menyeberang sungai, sungai terbelah. Kacau nggak dunia ini? Laut ini bisa kagak pernah beres tuh ya, terbelah melulu ya. Dan kehidupan pasti menjadi kacau. Jadi Allah itu tidak akan melakukan mujizat yang melawan hukum alam kecuali memang ya ada tujuan Allah atau kecuali memang hal itu harus dilakukan. Nah, dalam hal ini apa yang Allah lakukan kepada kita mungkin tidak merupakan mujizat seperti yang dilakukan pada Elia, tetapi cara pelatihan Allah itu sama melalui hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana kita kemudian membesarkan anak-anak, dan di dalam keseharian yang kelihatannya rutin dan kadang-kadang membosankan itu, saudara-saudara kita harus mengerti Allah sedang melatih kita. Selama 3,5 tahun Allah melatih Elia. Dan akhirnya Elia mengerti bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Kenapa? Karena di pasal 18 minggu depan kita akan melihat ada tugas yang sangat besar yang Allah mau Elia lakukan. Menunjukkan kalau Yahweh adalah Allah melawan Allah-Allah Babel. Ya, karena itu kenapa tema kita hari ini adalah dilatih dan dipersiapkan. Nah, kita juga mungkin sering berpikir, wah kalau nabi itu langsung kayaknya bisa menjadi orang hebat. Tapi sebenarnya tidak. Tidak ada orang dilahirkan hebat. Semua orang dilahirkan secara biasa. Ya, tetapi yang terjadi adalah Allah melatih. Melatih hamba-hambanya, melatih kita umat-umatnya supaya Allah bisa memakai kita secara luar biasa. Nah, next kita masuk kepada pelajaran dan sesudah itu ya Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Pertama, ingat peristiwa tidak dapat dijadikan doktrin, karena kadang-kadang kita orang Kristen juga salah pikir, wah kalau Allah memberikan makanan kepada Elia melalui burung gagak, kalau saya lapar, nggak ada uang, saya juga meminta Allah, dan Allah harus dong, seharusnya mengirimkan burung gagak untuk memberi saya makan. Tapi itu tidak seharusnya kita lakukan ya. Peristiwa tidak boleh dijadikan doktrin, kita tidak boleh mengklaim apa yang Allah lakukan kepada Elia. Setahu saya memang nggak ada sih yang mengklaim ya, tahu bahwa itu sangat tidak masuk akal. Yang sering kali diklaim adalah yang seperti kota Yeriko ya, keliling 7 kali sehingga ada orang-orang Kristen yang berpikir kalau kita mau mendapatkan tanah terutama untuk pelayanan, kita keliling 7 kali misalnya. Tapi peristiwa tidak bisa dijadikan doktrin. Karena Allah bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Peperangan seperti Yeriko terjadi hanya 1 kali. Setelah itu Yosua dan Israel berperang dengan cara yang lebih normal. Ya, dan itu menunjukkan bahwa Allah dengan sengaja memakai cara yang berbeda-beda.
Yesus menyembuhkan dengan cara yang berbeda-beda, kadang-kadang cuman berkata, kadang-kadang ya seperti, apa yang Yesus lakukan pada seorang buta sambil ngambil, tanah diludahin dulu baru ditempelkan ke matanya. Kenapa? Supaya kita memang tidak memagiskan cara. Ya, jadi, hati-hati peristiwa tidak dapat dijadikan doktrin dan jangan memagiskan sebuah cara. Nah, kemudian kita perlu siap dengan cara Allah yang tidak lazim ya. Jadi jangan heran kalau pertolongan Allah sering sekali dengan cara yang tidak terduga, dengan orang yang tidak kita sangka-sangka. Tadinya kita berpikir Tuhan itu akan menolong kita dengan orang yang hebat. Enggak tahu Tuhan memakai orang yang begitu biasa misalnya untuk menolong kita ya. Jadi kita perlu siap dengan cara Allah yang tidak lazim. Dan kemudian yang sangat penting jika kita mau melihat janji Allah tergenapi, pertama-tama kita harus taat dan melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma klaim. Mengklaim itu boleh selama kita mengklaim apa yang memang Allah janjikan dan mengklaim menunjukkan iman kita ya kalau kita mengklaim apa yang Allah janjikan, tapi jangan cuma mau klaim tapi tidak mau melakukan bagian kita. Ya, karena itu kita harus pertama-tama taat. Next. Pelatihan Tuhan selama 3,5 tahun kepada Elia adalah untuk mempersiapkan Elia menghadapi nabi-nabi Baal dan Asyera. Nanti kita lihat minggu depan. Nah, saya percaya Allah melakukan prinsip yang sama. Kita semua perlu dilatih Allah untuk melakukan tugas yang Allah inginkan. Jadi jangan, aduh Tuhan itu tugas yang terlalu besar. Memang terlalu besar sekarang ini. Karena itu Tuhan akan melatih kita. Ya, jadi Tuhan akan melatih kita karena itu Bapak Ibu kita perlu melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan sedang melatih kita. Kalaupun kita itu sering sekali tidak mengerti sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Allah kita adalah Allah yang sangat teratur, Allah yang selalu mempunyai rencana, sehingga tidak mungkin peristiwa yang terjadi pada kita itu adalah sebuah kebetulan. Tapi pasti ada rencana Tuhan, dan Allah pasti selalu melatih dan membentuk kita melalui semua apa yang Dia kerjakan. Next, kemudian yang terakhir ya, pemeliharaan Allah bukan berarti semua akan berjalan dengan lancar. Saya rasa kehidupan Elia ya 1,5 tahun di Kerit dan 2 tahun dengan janda Sarfat juga pasti bukannya merupakan ya kehidupan yang menyenangkan. Ya pasti juga banyak sekali hal-hal yang tantangan yang harus dia jalankan. Nah, kemudian juga apa yang mungkin terlihat rutin dan membosankan sebenarnya merupakan bagian pelatihan Allah terhadap kita ya. Jadi jangan cuman aduh bosen deh seperti ini ya di dalam biasanya juga ya pelayanan mungkin pertama-tama kita sangat excited tetapi kemudian setelah sekian lama kita menjadi bosan. Nah, di dalam perasaan bosan dan kerutinan itu kita harus ingat Allah sebenarnya sedang melatih kita. Supaya kita kemudian terus melihat pemeliharaan Dia. Terutama melalui kesulitan-kesulitan kita, kita melihat kebaikan dan pemeliharaan Allah. Dan itu akan meningkatkan iman kita. Selain tentu saja Allah semakin mempersiapkan kita. Oke, sekarang saya berikan waktu untuk bertanya.